sudah laporkan Bupati Goa. Kemudian terakhir yang masih sangat up to date itu tentang kejahatan kemanusiaan. Kenapa saya sebut kejahatan kemanusiaan? Kejahatan korupsi kredit usaha rakyat bukan hanya kejahatan finansial secara perbankan, tapi itu juga merupakan kejahatan nasional secara moral dan sosial. Kejahatan kemanusiaan, di mana Undang-Undang Dasar Pasal 33 mengamanatkan tentang bagaimana hasil kekayaan negara diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, tapi apa yang terjadi? Malah dibangkrut, didompet, dihajar, dihabisi oleh para konglomerat. Nah, untuk itu semua kejadian ini, semua fenomena ini, semua keterburukan ini akibat dari sebuah penyimpangan yang hari ini juga sudah sekian tahun, tepatnya tanggal 10 Agustus 2002, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini, saya Bang Jali Pitung selaku salah satu anggota Presidium Konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mengajak seluruh elemen bangsa, mengajak seluruh anak bangsa, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 yang telah kita sepakati sebagai konsensus berbangsa dan bernegara sebagai landasan yang paling tinggi untuk mendudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Mari kita kembalikan agar cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita bayar dengan darah dan air mata para pahlawan kita untuk segera diberlakukan. Saya ingatkan kepada Presiden Republik Indonesia, tidak ada jaminan Prabowo Gibran tentang eksistensi pemerintahannya apabila reshuffle kabinet, kemudian rekrutmen para pejabat masih menggunakan politik balas budi. Nah, yang lebih parah lagi adalah menempatkan orang-orang yang inkompetensi. Maka tunggulah kehancurannya apabila kita memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang bukan ahlinya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Diko ya, Pak Diko. Pak Diko. Monggo, waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa di sini hari ini. Memang sepertinya Indonesia sudah waktunya ya untuk menggantungkan koruptor-koruptor. Tapi hari ini saya mau bicara bukan hanya mengenai masa lalu, mengenai presiden sebelumnya. Ya, benar. Tapi saya juga mau bicara mengenai potensi korupsi ke depan. Ada 2 undang-undang yang baru disahkan di Indonesia ini, yaitu Undang-Undang P2SK atau undang-undang yang mengatur sektor keuangan. Di undang-undang yang baru ini ada pasal 50A, di mana di dalam undang-undang ini sebenarnya menghalalkan uang haram. Pemerintah saat ini mencoba memberikan kekebalan kepada penjahat-penjahat. Mereka mencoba menghalalkan uang korupsi, uang judi, uang prostitusi, itu mau dimasukkan ke dalam sektor keuangan. Undang-undang ini yang pasal 50A ini seperti kartu bebas penjara untuk koruptor, oligarki yang membeli obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih. Mereka bebas dari pemeriksaan pajak, bebas dari pemeriksaan korupsi dan lain-lain. Ini seperti sedang merampok ibu pertiwi kita. Undang-undang P2SK ini pasal 50 menghalalkan uang illegal mining, menghalalkan uang APBN yang telah dikorupsi. Ini menjadi karpet merah untuk oligarki, di mana rakyat kecil hari ini terus dikejar-kejar untuk pajak motor, pajak PBB, pajak warteg.
Sedangkan koruptor oligarki dapat bebas berkeliaran dengan adanya Undang-Undang P2 SK ini. Dengan mereka membeli Patriot Bond, dengan membeli obligasi merah putih, mereka bisa bebas penjara. Oke. Dan undang-undang ini hanya mengenai bom waktu. Kita juga telah baru saja mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Indonesia di Bali. Undang-Undang Financial Indonesia itu pengesahannya benar. dikebut hanya dalam 20 hari di DPR. Dengan tujuan yang sama. Undang-Undang Pusat Financial ini membiarkan menghalalkan uang korupsi, uang ilegal, uang judol, uang prostitusi ke dalam sistem perbankan Indonesia. Ini adalah bom waktu, teman-teman. Ini sebenarnya ke depan apabila tidak dikoreksi, korupsi bisa merajalela dan rakyat kita bisa semakin miskin. Kita harus batalkan Undang-Undang P2SK ini pasal 50 dan Undang-Undang PFI, dan juga kita harus mengusut dosa-dosa lama pemimpin-pemimpin kita yang telah bersalah. Mungkin dari saya sekian, begitu saja, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mas Dipo ini adalah anak dari almarhum Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Maritim dan mantan Menko Ekonom zaman Gus Dur gitu. Nah, selanjutnya Bang Gufron. Habis Bang Gufron, Pak Dwi. Habis Bang Gufron, Pak Dwi. Nanti yang selanjutnya bisa diinfokan. Bisa? Silakan, Bang Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Tepat tanggal 31 Januari 2025 kami mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Tanggal 31 Januari 2025 bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, bersama Bapak Muhammad Saididu, dan bersama para tokoh-tokoh dan koalisi masyarakat sipil menyampaikan laporan dan pengaduan kepada KPK. Yang kami laporkan ada 2 nama, Jokowi dan Aguan. Saya ulangi, mudah-mudahan pimpinan KPK masih ingat, tanggal 31 Januari kami datang ke Gedung Merah Putih melaporkan 2 nama, Jokowi dan Aguan, terkait dengan penetapan PIK 2 menjadi bagian dari proyek strategis nasional waktu Jokowi berkuasa. Kami menduga bahwa ada praktek-praktek, ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh Jokowi sehingga menjadikan PIK 2 sebagai bagian dari PSN. Dan kami sangat meyakini bahwa PIK 2 mendapatkan fasilitas proyek strategis nasional karena Aguan ikut membantu, ikut memberikan kontribusi terhadap Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Iya, benar. Sehingga kami meyakini bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang presiden dan juga Aguan sebagai seorang pengusaha. Pertanyaannya adalah, apakah KPK menindaklanjuti laporan kami? Apakah KPK memanggil Aguan dan Jokowi ke KPK? Kami sampai hari ini, sampai detik ini belum pernah mendengar Jokowi dan Aguan dipanggil untuk dimintai keterangan di KPK. Benar. Kami sangat miris, sangat pesimis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
dengan terpilihnya Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Disitulah awal-awal KPK mengalami kehancuran total di era rezim Joko Widodo. Iya. Berapa banyak teman-teman kita yang di KPK, teman-teman penyidik dan penyelidik KPK yang berintegritas, dipecat oleh Firly Bahuri dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Iya. Ada 57 pegawai KPK. Teman-teman kita juga adalah teman-teman KPK juga. Ada Novel Baswedan, ada Yudi Purnomo, ada Aulia Pustera, dan teman-teman yang lain. Iya. Yang saat ini tidak lagi ditangkapi dengan sebaik-baiknya, Pak. Karena juga, Pak, kami selaku mahasiswa dan kendala media-media yang ada di dalam ada intimidasi. Apa ini? Mana yang menangkapi kami? Mana? Mana? Intinya mana? Para presiden Prabowo, kami menyampaikan tugas kami. Kami sudah diwajibkan begini. Tidak satu pun. Saya berharap tidak pernah menjawab ini. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Hari ini teman-teman, panggung politik Indonesia kembali dihebohkan oleh gelombang aksi massa yang menyuarakan tuntutan luar biasa keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, mari kita ulas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sentimen publik yang berkembang, hingga latar belakang sejarah politik yang memicunya. Yang pertama teman-teman, adanya suara keras dari aksi massa dan tuntutan hukum. Ya, dalam berbagai rekaman dan orasi yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya yang bergema dari kota pelajar Yogyakarta, ribuan pendemo yang terdiri dari mahasiswa, elemen buruh, tani, hingga para aktivis menyerukan desakan yang sangat radikal. Ya, di mana mereka membawa tuntutan inti, yaitu massa menuntut agar aparat penegak hukum secara tegak menangkap, mengadili, bahkan memiskinkan mantan presiden beserta keluarganya atas kebijakan dan rekam jejaknya selama memimpin 2 periode. Yang selanjutnya teman-teman, adanya kritik akademisi. Ya, suara kritis juga datang dari tokoh senior akademisi seperti perwakilan alumni UI Jaket Kuning, ya, ini yang menilai bahwa stabilitas bangsa mengalami kegaduhan politik yang intens sejak era pemerintahan tersebut. Ya, bahkan muncul narasi ekstrim mengenai PKI gaya baru yang diamatkan kepada ex-presiden akibat keluarnya Kepres nomor 8 terkait rehabilitasi korban peristiwa 1965. Ya, di sini juga teman-teman, isu dinasti politik dan kontroversi Pilpres 2024. Ya, di mana sobat politik, gelombang kekecewaan ini tidak muncul dari ruang hampa, di mana salah satu pemantik utama dari akumulasi kemarahan publik adalah langkah politik di akhir masa jabatan, khususnya terkait pencalonan sang anak Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden pada pemilu 2024. Ya teman-teman, semua publik menilai proses lolosnya Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dipenuhi dengan pelanggaran etika yang berat dan mencederai nilai-nilai hukum. Ya, hal ini juga memicu ketidakpercayaan publik yang masif terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan aparat penegak hukum yang nilai pasif dan pura-pura tidak tahu terhadap runtuhnya keadilan. Ya, ketika teman-teman adanya retak hubungan dengan PDIP Perjuangan atau PDIP. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat jika kilas dibalik ke belakang, perjalanan politik sang mantan presiden tidak bisa dilepas dari peran besar PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri. Nah, di mana teman-teman, anak emas yang berpaling dimulai dari karir sebagai wali kota Solo, berlanjut ke gubernur, di mana teman-teman hingga memenangkan Pilpres selama 2 periode, PDIP selalu menjadi benteng utama yang mengawal dan membesarkannya.
Ya, titik balik kekecewaan ada langkah politik yang dianggap membangkang dan mengkhianati garis partai demi membangun kekuatan politiknya sendiri dinilai publik sebagai momen di mana topeng politik asli mulai terbuka. Akibatnya, basis massa mendukung setianya terdahulu kini berbalik menjadi pengkritik yang paling vokal. Nah, teman-teman semua, selain isu masalah dinasti politik, polemik mengenai keabsahan ijazah juga kembali mencuat dan menjadi alat bagi para pengamat aktivis 98. Ya, di mana serta masa aksi untuk terus menekan kejelasan dari penegak hukum, ya di mana masa menuntut transparansi total agar dugaan-dugaan kebohongan publik ini segera dibawa ke pertanggungjawaban secara prosedural di meja pengadilan. Nah, teman-teman semua, fenomena turunan ribuan masa ke jalan ini ya merefleksikan salah satu hal, yaitu krisis kepercayaan yang mendalam terhadap penegak hukum di Indonesia. Ya, teman-teman semua, publik seolah merasa bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas berhadapan dengan lingkaran mantan penguasa. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah gelombang aksi ini merupakan murni gerakan moral demi menyelamatkan masa depan demokrasi, ataukah ini merupakan bagian dari riak balas dendam politik pasca pemilu? Mari teman-teman untuk memberikan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Ya, di sini juga kita melihat teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Teman-teman, Bapak Suryanto memberikan tanggapannya kepada yang terhormat Bapak Prabowo, kalau masih ingin dicintai rakyat segera adili Jokowi, keluarga dan oligarki, rakyat benar-benar muak. Teman-teman, kita lanjut di sini. Teman kita Hantantoro bilangnya negara ke pemerintahannya ya harus tegas. Kenapa kok presidennya kok tidak tegas seperti Pak Soeharto itu loh, orangnya tegas dan tidak pandang bulu, backingannya siapa disikat sampai ke akar-akarnya, biar kapok biar jerak. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sri Hadayani setuju selama berjuang tangkap adili penjarakan Jokowi, rampas asetnya. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Junaidi memberikan tanggapannya, waduh, kasus ijazah ini apabila nggak segera diselesaikan, bangsa ini akan terbelah, sedangkan bukti fisik aslinya nggak kunjung memperlihatkan, apa mungkin sengaja bikin gaduh terus. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Suharyo memberikan tanggapannya, negara Indonesia ini tidak bisa tenang sebelum ijazah palsu belum dibuktikan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Tuan Yusuf memberikan tanggapannya, memang betul tidak ada perang pentumpahan darah yang menggilah kasus Jokowi ini tidak akan selesai. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Miss Gok memberikan tanggapannya, jika sudah begini gimana negeri Konoha mau tenang, aman, cari kerja susah, cari makan sulit hingga pada demo. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Bakrudin memberikan tanggapannya, memang harus didemo, ditangkap oleh rakyat Jokowi ini karena jelas-jelas Jokowi menginginkan negeri ini ribut. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Willa memberikan tanggapannya, Joko dan Temu tuduh siapa lagi yang mendalangi demo ini kemarahan rakyat karena Jokowi sengaja menahan ijazah ini tidak ditunjukkan ijazah dan berusaha mempenjarakan kebenaran karena polisi dan penegak hukum bisa disuap. Jokowi sengaja bikin kegaduhan untuk memberikan yang tidak baik di negara ini. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Tempat kita Ahmad Yani. Ya, sumber masalah sedang saat ini pun semua masalah semua yang ketangkap Jokowi selalu disebut kali toloh adili melalui Kejagung. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen? Mari kita teman-teman untuk berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik teman-teman. Salam demokrasi.